Selamat siang pemirsa, senang sekali hari ini siang hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang bersama dengan saya Sely Alexandra dan rekan saya Rehana Mei. Apa kabar Reh hari ini? Baik, Sely, apa kabar hari ini? Kabar baik tentunya, hari ini kita punya informasi apa nih untuk pemirsa? Nah, ini sejumlah informasi juga sudah kami siapkan ya, terutama mengenai dialog ini. Ada yang pertama, nanti Wakil Wali Kota Surabaya yang katanya dilaporkan nih karena melakukan sidak. Kemudian juga yang kedua adalah mengenai ada yang namanya itu ya tadi ya, travel umroh yang kena tipu oleh broker. Betul sekali. Nanti kita akan hadirkan informasinya pemirsa, tapi sebelum itu kita ke informasi pertama. Komplotan pencurian kendaraan sepeda motor menyetroni sebuah minimarket di Kabupaten Serang, Banten. Pelaku membawa kabur motor milik pegawai minimarket setelah menodongkan senjata api saat dipergoki pegawai minimarket. Inilah detik-detik komplotan spesialis pencurian sepeda motor menggasak kendaraan roda 2 milik pegawai minimarket di Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Aksi para pelaku ini tergolong nekat. Pasalnya dilakukan pada siang bolong dan banyak warga setempat yang beraktivitas. Dalam rekaman CCTV, 4 pelaku terlihat berboncengan mengendarai 2 motor datang ke parkiran sebuah minimarket. Salah satu pelaku turun dari motor dan langsung mendekati motor yang sedang terparkir. Ketika sedang beraksi, kasir minimarket memergoki para pelaku. Saat terpergok, 1 dari 4 pelaku lalu mengacungkan benda diduga senjata tajam jenis pistol ke arah pegawai minimarket. Karena khawatir, para pegawai minimarket tak berani mendekat, sehingga komplotan tersebut berhasil membawa kabur motor curiannya. Pelakunya 4 orang, bawa pistol segala. Oh, pistol ya? Iya. SNP-nya tuh arah kemana tuh? Mengarahkan pelakunya tuh? Arah ke si karyawan ya? ke karyawan. Yang hilang motor siapa, Bang? Motor yang punya karyawan Alfamart. Tiba-tiba motor ada yang tiba-tiba motor tuh ada yang ada yang megang kan bunyi, yang salah satunya bunyi, jadi langsung pada ngarah keluar lah. Pas mau dikejar ternyata nodongin pistol. Oh gitu. Iya. Berapa pelaku yang terlihat itu? 4 motornya, 2 motor 4 orang. Ya, yang diambil motor siapa? Yang diambil motor kru di sini Alfa. Karyawan ya? Iya, karyawan. Itu sempat nodongin pistol juga ya? Iya, sempat lah. Kemana? Ke nodongin ke karyawan? Iya, ke arah masuk. Kan kita semua di dalam, jadi pas mau keluar itu nodongin, jadi biar nggak keluar gitu. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian dan berharap agar para pelaku segera ditangkap. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana kecelakaan beruntun yang terjadi antara truk tronton ini terhadap satu bus di Jalan Pantura, Kudus, Jawa Tengah, di mana tidak ada korban jiwa pemirsa, namun sang supir harus dilarikan ke rumah sakit. Inilah video amatir warga sesaat kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan di Jalan Pantura, Kudus, Pati, turut Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kudus pada hari Senin sore. Kerasnya tabrakan membuat truk tronton terperosok ke parit, sementara kondisi bus ringsek parah di bagian depan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut pemirsa, namun kondisi bus ringsek parah di bagian depan. Sopir bus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Longsor yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang terjadi sejak Minggu sore membuat jalan penghubung antar kabupaten lumpuh total. Tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak beberapa hari terakhir membuat tebing setinggi 100 meter di 3 titik di Kelurahan Talangsura, yakni di Dusun Tembaba, Salu Tangga, dan Dusun Saluloso longsor. Akibatnya pemirsa, jalan penghubung antara Kabupaten Luwu dengan Kabupaten Toraja Utara tak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dari 2 arah berbeda. Sebanyak 2 unit alat berat diterjunkan ke lokasi untuk membersihkan material longsor. Selain longsor, jalan penghubung antar kabupaten ini juga amblas di Dusun Tanah Papa Kayu, Lembang Sapan Kuakua,
Ini sepanjang kurang lebih 3 meter. Pemirsa, seorang warga negara asing berasal dari Amerika Serikat ini mengamuk di Nusa Medika Klinik Pratama Kabupaten Badung, Bali. Videonya ini pun viral di media sosial. Inilah suasana ketakutan yang terekam di ruang pemeriksaan Nusa Medika Klinik Pratama saat warga Amerika Serikat, MM, mengamuk pada Sabtu malam 12 April lalu. MM yang saat itu dibawa rekannya ke klinik dalam keadaan tak sadarkan diri, tiba-tiba mengamuk. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku terindikasi menggunakan narkoba dan langsung dideportasi kembali ke negaranya dan masuk dalam daftar hitam. Video ini, biar dia lihat. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Viral, ASN baku hantam dengan pemotor di tengah jalan raya. Beruntungnya pemirsa, kejadian ini cepat dilerai pengendara lainnya. Diduga dari percikan air oleh warga yang melintas, 2 pengendara berkelahi di tengah jalan. Beginilah aksi kedua pengendara sepeda motor sedang ramai lalu lintas di area tersebut. Di simpang kilometer 12 Jalan Sultan Mahmud Badarudin, Kelurahan Sukoi Dadi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, baku hantam. Salah satu dari pria yang masih memakai seragam ASN dan masih mengenakan helm ini menjadi tontonan warga yang melintas. Sedangkan satu pria lainnya memakai jaket kuning dengan sepatu boots. Adu argumen meta ya. Selanjutnya yang tadi kena percikan, aku kena percikan pasang kalau katanya kan. Pasang kalau, yang itu kita buka coba, kita pindah buka coba sana be. Nah, tengok nak kata lagi, dah hilang. Aduh lah pindah sana buka coba kan. Wah, sudah kata situ bayar. Kenal kita dengan yang dua ekor yang membalas tuh. Dah. Bersama pengendara apa itu? Iya. Kedua pria ini tidak memperdulikan orang-orang sekitar pengguna jalan lainnya. Mereka tetap saja saling tendang dan adu jotos. Namun, beruntung salah satu warga cepat melerai sehingga tidak memakan korban. Mereka pun meninggalkan lokasi kejadian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke Musi Banyuasin, di mana jalan penghubung antar kabupaten di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ini pemirsa rusak parah. Kondisi jalan berlumpur hingga berlubang sedalam 1 meter lebih membuat sejumlah kendaraan yang melintas mogok dan harus ditarik kendaraan lain. Jalan lintas penghubung Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Pali, tepatnya di kawasan Kampung Sekate, Kecamatan Sekayu, sangat memprihatinkan. Kondisi jalan rusak parah, berlumpur dan berlobang, hingga sedalam 1 meter lebih membuat kendaraan yang melintas terjebak lumpur, bahkan mati mesin. Kerusakan jalan ini sudah terjadi selama 1 bulan, namun belum ada upaya perbaikan dari pemerintah provinsi. Warga pun terpaksa melakukan upaya perbaikan sendiri dengan memasang kayu agar kendaraan bisa melintas. Jalannya putus, itu dalam banyak lumpur. Berapa meter dalamnya nih? Sekitar 1,5 lah. 1,5 meter. 1,5 meter. Ya. Jadi mobil susah untuk lewat. Susah. Ini kan ngantri dah semua. Rusak. Banyak kan rusak lewat di jalan ini. Udah bisa naik ya? Ya. Terbenam lumpur. Warga dan para pengguna kendaraan berharap pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera memperbaiki jalan yang rusak agar aktivitas warga kembali normal. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi Armuji, wakil wali kota Surabaya yang melakukan sidak ke sebuah perusahaan yang diduga melakukan penahanan ijazah berbuntut panjang. Kami akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Aksi Armuji, wakil wali kota Surabaya yang melakukan sidak ke sebuah perusahaan yang diduga melakukan penahanan ijazah berbuntut panjang. Armuji dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh pengusaha bernama Diana.
Halo. Halo ya, ini wakil wali kota Bu. Ya, urusannya apa Pak? Loh, Urusannya apa? ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Hah? Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Ada tuntutan. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean. Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Hah? Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya. Sorry ya. Nipu mati. Dan siapa saya nggak kenal. Sorry. Kamu ada di perusahaan. Inilah momen saat Armuji, wakil wali kota Surabaya, Jawa Timur, mendatangi sebuah perusahaan milik Jan Huadiana di Surabaya, Jawa Timur. Sebenarnya kedatangan Armuji ke perusahaan tersebut untuk melakukan teguran. Lantaran salah seorang mantan karyawan di perusahaan itu ijazahnya ditahan meski tidak lagi bekerja. Saat mendatangi kantor perusahaan itu, Armuji tidak diperkenankan masuk. Bahkan saat stafnya menelpon pemilik perusahaan, Armuji pun disebut sebagai penipu. Saat konten itu diunggah di akun media sosial Armuji, kontroversi pun mencuat. Sang pemilik perusahaan tak terima, lantaran foto pribadinya diunggah di akun media sosial wakil wali kota. Belum lagi sejumlah perkataan tak pantas diterimanya. Hingga Jan Huadiana melaporkan aksi Armuji ke Polda Jawa Timur. Saya nggak mau dituduh gudang narkoba, pembong narkoba. Itu tuduhan yang sangat-sangat keji untuk saya. Yang bilang siapa itu? Pak Armuji. Dalam podcastnya? Betul. Mau dilihat sama-sama. Terus artinya? Terus kemudian saya dituduh tidak kooperatif, padahal saya ada di Jakarta. Yang mau dibela sama Pak Armuji itu rakyat kecil itu siapa? Itu cuma satu orang loh. Dan itu bukan warga Surabaya. Artinya jenengan Diana tegas membantah jika dirinya telah melakukan penahanan ijazah terhadap karyawannya, termasuk membantah sosok wanita dalam konten itu adalah karyawannya. Tak hanya itu, Diana menyebut seharusnya persoalan dugaan penahanan ijazah diselesaikan melalui Dinas Tenaga Kerja atau Pengadilan Industrial, bukan melalui sebuah konten hingga viral. Menanggapi laporan polisi yang dilayangkan oleh Jan Huadiana, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji telah memberikan keterangan akan melaporkan balik pengusaha trading tersebut ke polisi lantaran menyebut Wakil Wali Kota Surabaya sebagai penipu. Saya katanya menyemarkan nama baik dan dilaporkan di Polda Jawa Timur. Sebenarnya yang dicemarkan itu saya. Saya datang dengan baik-baik, saya ketok pintu, maka sesuai dengan video yang ada, saya dikatakan sebagai penipu. Ini kan berbalik. Jadi supaya ini menjadikan suatu pembelajaran bahwa tidak ada orang yang akan kebal hukum di mana mereka telah mengata-ngatain saya sebagai seorang penipu. Terkait laporan polisi yang telah diterima, Diresiber Polda Jawa Timur Kombes Pol Raden Bagus Wibisono saat dikonfirmasi melalui pesan singkat menyatakan proses perkara ini masih dalam kelengkapan administrasi penyelidikan karena baru dilaporkan tanggal 10 April 2025 lalu dan belum ada jadwal pemanggilan saksi. Dari Surabaya, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Pemirsa, perseteruan antara Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya dengan Jan Huadiana, pengusaha Surabaya, akhirnya berujung damai. Keduanya, pemirsa, menggelar pertemuan dan bersepakatan untuk saling meminta maaf dan memaafkan. Jan Huadiana pun akan mencabut laporannya di Polda Jawa Timur. Berarti Cak Ji tadi sudah menerima permohonan maaf saya. Saya sangat berterima kasih, ternyata Cak Ji itu orangnya baik. Nggak seperti yang saya pikirkan, karena mungkin itu kan kesalahpahaman. Saya jadi takut-takut sendiri. Ibu, soal penahanan ijazah faktanya seperti apa, Bu? Untuk konfirmasi yang lain-lain itu saya tidak mengkonfirmasi dari pertama. Bu, hari jadi ini dilaporkan karyawannya karena penahanan ijazah, Bu, di Polrestabes. Ya. Dan didampingi Disnaker juga, Bu. Ya, nggak masalah, silakan. Jangan menghadapi, Bu, ya.
Oh siap. Berarti itu benar karyawannya ya Bu ya? Saya nggak mau menjawab itu semua Mbak. Jadi saya menghormati proses hukum ya. Yang jelas saya di sini cuma mengklarifikasi bahwa puji Tuhan Cak Ji sudah menerima permintaan maaf saya. Ya, itu aja. Dan saya bersedia mencabut laporan. Dan pemirsa, untuk lebih mendalami kasus tersebut sudah terhubung bersama dengan kami via Zoom. Ada Bapak Armuji selaku Wakil Wali Kota Surabaya. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Baik Pak Armuji, ini mungkin bisa dijelaskan kronologi awalnya seperti apa, terutama informasinya adalah Anda melakukan sidak terlebih dahulu. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi ada warga yang telah melaporkan ke rumah aspirasi ini. Karena setiap hari Selasa kita membuka ruang tempat di mana warga akan melaporkan atau akan memberikan suatu informasi kejadian-kejadian yang mereka alami. Nah, salah satu warga yang bernama Nila ini memang kerjanya di PT tersebut, UD tersebut, dan mereka memang sebagai tetangga saya, kebetulan mereka juga orang Kediri, orang Pare. Nah, saya tanya dengan detail kronologi yang mereka alami, termasuk dalam hal ini adalah penahanan ijazah asli. Saya terus meminta langsung dari tempat ini juga, tempat ruang aspirasi ini, telepon ke bosnya langsung. Tetapi telepon saya melalui WA, itu kan harusnya mesti keluar nama saya. Karena apa, saya pakai nomor telepon pribadi saya. Tapi di-reject sampai 2-3 kali. Oke, saya bilang nanti kita tentukan harinya, sidak ke tempat kantor atau perusahaan tersebut yang ada di Margo Mulyo. Saya ke sana, saya undang lurah, camat atau instansi terkait ikut mendampingi saya. Maka kita dengan baik-baik datang mengetuk pintu dan kita juga ngebel sampai beberapa menit kita berdiri di situ. Maka kita dikasih tahu sama yang namanya Nila ini nomor HP-nya. Mungkin kalau saya pakai nomor HP saya, kalau tahu datang ke saya ke sana kan mungkin nggak diangkat lagi. Maka ajudan saya tak suruh nelpon. Coba telepon pakai HP kamu. Ditelepon nyaut. Nah, pertama yang angkat adalah Hendy. Hendy ini adalah suaminya. Saya ngomong-ngomong dengan baik-baik seperti ada yang di video itu, terus dimatikan. Ditelepon diulang lagi sama ajudan saya. Ini yang ditelepon adalah Diananya. Diana ditelepon, diangkat, saya speaker langsung, saya ngomong. Nah, saya ngomong, ya toh saya langsung memperkenalkan diri bahwa saya wakil wali kota Surabaya. Ditanya keperluannya apa? Nah, keperluan saya adalah ingin memfasilitasi untuk mencari jalan keluar di mana ada warga yang telah ijazahnya ditahan. Nah, Diana ngomong, aku tidak kenal kamu macam-macam bla-bla seperti yang di video itu. Bahkan saya kan dikatakan penipu. Saya muntap, wah panas-panas, jam 1 siang lagi. Nah, saya dibilangi penipu sampai diulang 2 kali, seperti yang di video itu. Saya tidak mengurang dan tidak menambah. Maka dengan logat Surabaya, karena di depan itu kan ada CCTV-nya dia. Saya bilang, matamu itu enggak lihat, itu kan ada CCTV. Itu kan bukan berarti saya merendahkan dia, bukan berarti saya untuk mengumpat dia secara sengaja, tapi itu secara spontan. Terus setelah lama kemudian teleponnya di-reject. Nah, halo? Halo? Ya. Oke, baik. HP-nya di-reject, mati. Ya, dimatikan, ya sudah. Saya besoknya atau langsung pada hari itu juga, karena mereka juga tidak ada niatan baik pada saat itu, ya sudah, saya kan biasa melaporkan kinerja saya,
gunanya sosial media itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk kita mencari pamor, bukan itu semua. Tujuan saya adalah setiap laporan warga yang saya tindak lanjuti, pasti saya dokumentasi. Dokumentasi saya supaya diketahui oleh orang banyak bahwa seorang wakil wali kota itu mau menerima aspirasinya warga, mau menindaklanjuti, dan kita juga mau melaporkan kepada warga yang lainnya. Oleh karena itu viral lah seperti itu, sampai yang lihat sudah hampir 30 juta itu sekarang itu. Selang tanggal 10 Armuji, saya dilaporkan di Polda tapi sebelum Jatim. Anda melakukan sidak itu, Pak Armuji, sebelum Anda melakukan sidak, apakah juga melakukan koordinasi begitu dengan dinas terkait dengan hal ini? Karena kalau kita lihat dari pemilik itu mempertanyakan kenapa Pak Armuji sendiri yang turun tangan. Ya, jadi yang namanya Lina ini sudah pernah melapor ke Disnaker kota maupun Disnaker provinsi, diimbal-imbal, sampai Lina itu udah capek nanya kejelasan nasibnya, ijazahnya ditahan. Makanya saya kan sudah tanya koordinasi seperti itu. Saya turun langsung, sudah biasa itu kayak turun langsung itu. Bukan berarti saya sekali lagi untuk mencari pencitraan, enggak, karena ini ada laporan, murni laporan. Dan saya sudah memberikan, tadi yang saya katakan, saya sudah memberitahu kepada dinas-dinas terkait untuk sidak ke sana. Nah, soal mereka dinasnya datang atau enggak, yang jelas lurah camat datang ke sana juga. Itu kronologinya seperti itu. Nah, tanggal 10 saya dilaporkan di Polda. Ya nggak apa-apa, namanya laporan, setiap warga negara kan boleh melaporkan segala sesuatunya. Makanya saya bikin klarifikasi lagi di dalam video bahwa sebenarnya yang dicemarkan itu kan saya dikatain penipu sampai diulang 2 kali. Maka timbullah suatu gejolak masyarakat Surabaya. Dari semua komen yang ada di sosmed apa saja itu telah menyalahkan yang namanya Diana. Maka saya didorong oleh semua warga yang ada, didorong oleh semua kawan-kawan saya, laporkan balik saja. Itu sebagai hak kamu untuk melaporkan balik. Nah, untuk niat melaporkan sebenarnya kita itu adalah hari Rabu besok. Makanya Pak, baik, ini informasinya juga Pak Armuji sudah bertemu dengan pemilik perusahaan tersebut, dan kemudian juga adanya kesepakatan damai. Namun untuk sidak ini ke depannya sendiri apakah akan masih tetap dilakukan atau seperti apa Pak Armuji? Kenapa? Ya, informasinya Pak Armuji ini sudah bertemu dengan pemilik perusahaan. Nah, kemarin silakan, Pak. Diana itu ada, kemarin hari Senin Diana itu melalui teman saya Diana itu minta dimediasi bertemu dengan saya. Saya bilang ya silakan, namanya ini mumpung bulan Syawal Lebaran, kalau mau niatannya baik ya kita terima, semua warga kita terima. Saya anggap Diana ini kan juga sebagai warga saya sebagai bapaknya tentunya saya juga akan menerima siapapun yang ingin bertemu dengan saya. Nah, saya tanya apa tujuannya? Tujuannya mau minta maaf. Oh monggo silakan. Ketemulah kemarin di rumah dinas saya. Saya ngomong di rumah dinas saya aja ya ketemunya ya, biar nanti enak kita, karena di situ juga banyak orang, kalau biasanya di rumah dinasnya banyak orang. Akhirnya ketemulah. Dia sudah mengakui kesalahannya seperti ada yang di video itu, dan itu pun juga saya live waktu pertemuan biar transparan, terbuka, tidak sembunyi-bunyi, saya live di TikTok saya. Maka mereka sudah menyatakan minta maaf. Ya saya sebagai umat muslim di mana orang yang sudah mengakui kesalahannya, maka kita, apalagi dia sudah minta maaf dan kita maafkan. Dan mereka juga sudah berjanji akan mencabut laporan tersebut. Hari itu juga dicabut sudah. Dan saya pesan sama Diana, nanti kalau ada dinas-dinas terkait, kalau ada panggilan, mereka juga harus kooperatif.
karena beberapa dinas waktu memanggil dia, ada 5 kali panggilan dinas tenaga kerja, mereka tidak pernah datang. Itulah sekelumit kejadian. Dan saya pun dengan mereka sudah mencabut laporan yang di saya pun juga tidak akan melaporkan balik dia. Tetapi ada satu proses lagi yang mungkin dihadapi mereka. Karena para anak-anak yang pernah kerja di situ, yang ijazahnya ditahan, ada sekitar 20 anak, ini menempuh proses hukum. Yaitu mereka konsekuensinya harus dihadapi. Dan pemerintah kota dalam ini mendampingi anak-anak ini proses hukum yang dilakukan oleh mantan para pekerjanya, seperti itu. Baik, Pak Armuji, terima kasih penjelasan langsung Anda. Selamat siang dan sehat selalu. Ya pemirsa, usai jeda apa kabar? Indonesia Siang akan kembali untuk menghadirkan informasi mengenai Pengadilan Negeri Karimun kembali menggelar persidangan pemirsa ini terkait mengenai tuntutan hukuman mati atas 3 terdakwa warga negara asing kebangsaan India dengan agenda duplik atas replik JPU Kejaksaan Negeri Karimun. Mereka ditangkap oleh pihak BNN saat bekerja di atas kapal pada tahun 2024 lalu. Persidangan terhadap 3 WNA yang beragendakan duplik atas replik dari JPU dibacakan langsung oleh penasehat hukum terdakwa di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karimun. Dalam dupliknya, kuasa hukum para terdakwa menyatakan bahwa 3 terdakwa tidak melakukan apa yang disangkakan kepada terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta persidangan yang kuat, termasuk bukti-bukti terhadap para terdakwa. Kuasa hukum terdakwa meminta majelis hakim memutuskan persidangan dengan adil dan menetapkan terdakwa tidak bersalah dikarenakan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Sebelumnya, 3 terdakwa yang merupakan warga India ditangkap oleh pihak BNN saat bekerja di atas kapal pada tahun 2024 lalu. Setelah dilakukan beberapa kali persidangan, 3 terdakwa dituntut dengan hukuman mati oleh JPU. Secara nyata, secara teori maupun secara undang-undang tidak ada unsur satupun yang bisa dikaitkan ke klien kami. Seperti itu. Kami harap majelis hakim bisa mempertimbangkannya. Sementara, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutannya, yakni menuntut para terdakwa dengan hukuman mati. Dari Karimun, Jupri, TV One mengabarkan. Pemirsa, apa kabar Indonesia Siang? Harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai sebuah perusahaan jasa travel umroh dan haji khusus di Bogor, Jawa Barat ini. Pakai masker, dan kamu dia pakai masker. Iya. 602 juta rupiah. Itulah jumlah kerugian yang ditanggung perusahaan travel umroh dan haji khusus Duta Rizkia Tour and Travel asal Bogor, Jawa Barat. Penipuan ini terjadi pada akhir bulan Ramadan. Duta Rizkia Tour and Travel saat itu memberangkatkan langsung 300 jamaah umroh ke Mekah, Arab Saudi. Namun saat jamaah umroh tersebut menuju Madinah dan akan menginap di hotel yang dipesan pada 2 April, petugas hotel tidak bisa memberikan kunci kamar yang dipesan Duta Rizkia. Hal itu dikarenakan pemesanan hotel tidak dilunasi oleh maklar yang dipercaya Duta Rizkia, yaitu seorang perempuan bernama Devi. Menurut pihak hotel, pemesanan kamar baru dibayar 53 juta rupiah dan masih ada 602 juta rupiah yang belum dilunasi. Karena tidak ingin mengecewakan jamaah umroh yang dibawanya, Duta Rizkia melunasi sisa biaya hotel dari kas perusahaan. Ya, jadi kemarin pada saat keberangkatan 2 hari sebelum geser ke Madinah, jamaah dapat informasi dari broker kami bahwa hotelnya belum dibayarkan. Jadi malaman takbir itu kami dapat kabar pembayaran belum lunas gitu ya. Sementara 300 jamaah bisa dibayangkan pada saat itu bagaimana kami harus melunasi dan uangnya cukup besar, hampir 602 juta yang harus kita tutup saat itu. Nah, pokoknya lumayan lah stres gitu ya.
psikologis terganggu, dan ya alhamdulillah sih semua mungkin ujian buat kami untuk menutup semua kewajiban kami. Ya, kenapa Pak bisa terjadi begitu? Kenapa? Nah, itu keteraturan kami memang harusnya pembayaran ini langsung ke hotel, ke rekening hotel ya. Ini karena sudah kerjasama, udah hampir 2 tahun dengan brokernya, ternyata mungkin ada peluang dan ada kebutuhan, saya transfer ke rekening broker, ternyata tidak dibayarkan ke hotelnya gitu ya. Sehingga dari kami udah lunas semuanya. Sebelum keberangkatan juga udah lunas semuanya. Semua kebutuhan umroh dari mulai hotel, tiket, visa, LE semuanya kita penuhi semuanya. Udah dilunasi ya Pak ya? Udah lunasi gitu. Tenang aja, 2 hari sebelum geser pindah ke Madinah dapat kabar seperti ini. Beruntung Duta Rizkia tidak ditinggalkan jamaah yang telah mendengarkan kabar mengenai penggelapan oleh maklar tersebut. Ya sempat ngedengar sih, nah cuman pendiri saya tetap akan berjalan lewat travel ini karena yang sebelumnya ada keluarga yang ngambil full Ramadan. Alhamdulillah kata mereka ngerasa sangat puas. Makanya kita tetap insya Allah untuk mendaftar di travel ini. Bang, yang saudara ibu ikut yang kemarin, jamaah yang kemarin? Iya, ikut yang kemarin full Ramadan ikut ya? Barusan ini. Tapi tetap pelayanannya nggak ada Alhamdulillah, mereka bertujuh, mereka bilang sangat puas, tidak ada kendala sama sekali. Yang berangkat juga kan udah pada tua tuh, di atas 65 tahun. Yang mereka nggak tahu kalau ini ketipu si ada salah satu, ya tapi dia tidak membahas lagi masalah itu, dia selalu menceritakan kesenangan dia, kepuasan dia gitu saat di sana. Hingga saat ini tidak ada itikat baik dari Devi untuk mempertanggungjawabkan uang 600 juta lebih yang dibawanya kabur. Karena itulah Duta Rizkia melaporkannya ke Mapolresta Bogor dalam dugaan penggelapan uang biaya hotel. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, bagaimana kronologi penipuan terhadap agen perjalanan umroh Duta Rizkia Tour and Travel oleh seorang makelar hotel? Dan pemirsa, di siang hari ini kita sudah bersama dengan Pak Suherman selaku Direktur Duta Rizkia Tour and Travel. Selamat siang Pak. Selamat siang. Hadir juga bersama dengan kita Wakil Ketua Bidang Hukum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji, Ibu Suwartini. Selamat siang Bu. Oke, mungkin kita akan ke Pak Suherman terlebih dahulu. Pak, ini awal mula kasus ini kemudian terbongkar ini seperti apa, mungkin bisa diceritakan? Awal mulanya malam takbir saya menerima WA dari pelaku bahwa hotel yang di Madinah yang akan kita tempati belum terbayar lunas gitu. Okay. Tanggal 31 malam takbir jam 1:30 dini hari. Waktu itu saya menyesali, dan yang saya hadirkan bagaimana penyelamatan jamaah ya, karena kurang lebih 300 jamaah saat itu ada di Kota Suci Mekah. Tanggal 2-nya baru mau bergeser ke Madinah. Itu pada saat itu kita rundingan dengan keluarga, dengan ibu. Kebetulan istri saya juga lagi ikut umroh di Mekah gitu ya. Jadi merasakan bagaimana kalau hotel di Madinah itu tidak kita tutup. Nah, alhamdulillah sih Bu ya, berkat pertolongan Allah, semua kewajiban ke hotel yang di Madinah bisa kita tutup. Kekurangannya 602 juta, lumayan. Lumayan sekali ya Pak jumlahnya. Tapi Pak, ini mengapa kemudian memilih untuk melakukan dari yang tadi ya, dari broker pengamat, tidak langsung untuk menghubungi hotel yang ada di sana aja Pak? Ya, kebetulan bermuamalah dengan beliau ini udah mau 2 tahun ya Bu ya. Selama ini sih baik dan amanah gitu ya. Saya juga nggak habis pikir, mungkin yang namanya manusia itu berubah, ada kesempatan, ada kebutuhan, sehingga dia pakai uang yang harusnya disetorkan ke hotel, dia pakai untuk kebutuhan dia sendiri gitu. Oke, berarti sebenarnya saya sudah 2 sangat tahun ya? Gimana? Sudah 2 tahun langganan begitu bersama dengan broker mau ini? 2 tahun. Mau 2 tahun. Iya. Tapi kejadian pahit terjadi begitu ya Pak Suherman. Saya mau ke Bu Tini. Bu Tini, kalau tadi makelar disampaikan oleh Pak Suherman, sebenarnya dari Himpu sendiri sudah pernah mendengar hal ini. Apakah pernah terjadi penipuan yang sama? Ya, terima kasih ya. Sebetulnya di dalam anggota kami sendiri itu pernah
ada kasus juga terjadi gitu kan. Jadi biasanya para pemain ini di momen high season itu memanfaatkan momen karena memang kondisi padat dan lain sebagainya. Untuk itu kami dari Himpuh sebetulnya memang mengedukasi dan menghimbau anggota itu untuk lebih aman itu adalah direct booking ke hotel gitu kan. Karena apa? Dari satu sisi kita pasti akan lebih safety, ketersediaan kamar betul ada atau tidak. Terus yang kedua, apabila terjadi ternyata dari situ sudah akan kelihatan kalau memang full atau apa kan kita sudah tahu gitu kan. Terus yang kedua, kejadian yang dialami oleh beliau sebetulnya ini adalah boleh dibilang ya kecelakaan ya, karena memang satu melalui broker dan bukan company. Tidak secara individu langsung, ya. Ini individu yang bahkan tidak mewakili company gitu. Memang sebetulnya di Indonesia itu sendiri hotel itu ada beberapa hotel dari Arab Saudi itu yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Gitu. Tapi memang tidak semua gitu kan. Nah, sebetulnya memang kalau kita booking langsung ke hotel memang biasanya price-nya lebih tinggi. Gitu kan. Tetapi secara keamanan insya Allah safety gitu kan. Nah, kenapa kita perlunya bahwa dalam menyelenggarakan umroh ini intinya adalah kan pelayanan gitu, bukan nilai murah gitu kan. Jangan sampai karena kita berharap lewat broker ini kan diiming-imingnya pasti kan harganya lebih murah daripada direct gitu kan. Tetapi apabila terjadi kasus yang dialami oleh beliau, pada akhirnya kan yang akan dirugikan adalah dari PPU itu sendiri. Oke, betul. Jadi harusnya ini mencari mungkin company yang ada di dalam negeri begitu atau direct langsung ke hotelnya seperti itu. Betul. Tapi kalau dari Himpuh sendiri apakah mempunyai mungkin data-data broker yang melakukan penipuan di Indonesia selama ini atau seperti apa? Kami ada, tetapi memang travel Saudi yang berada di Indonesia, mempunyai perwakilan di Indonesia, itu kan kita juga mempunyai track record. Jadi kami sendiri juga mengedukasi kepada anggota untuk bermuamalah atau bertransaksi itu ya harus berhati-hati, gitu kan. Kami biasanya di asosiasi itu kan ada momen misalkan kita ada musyawarah kerja, biasanya kita ada khidmat. Kita bekerja sama juga dengan para wholesaler hotel itu untuk melakukan kerjasama dengan asosiasi. Untuk itu kan berarti yang melakukan pembackupan adalah asosiasi. Oke, baik, mungkin kita akan ke Pak Suherman lagi. Pak Suherman, ini sudah setelah kejadian ini apakah sudah ada komunikasi dengan pelaku, Pak? Saya coba WA dengan pelaku, hanya tidak aktif WA-nya, checklist 1. Makanya setelah checklist 1 dan dia janji tanggal 7, tanggal 8 kan mau ada komunikasi, ternyata tidak ada. Akhirnya saya melangkah melaporkan ke kepolisian di Kota Bogor dan juga koordinasi dengan bank yang terkait gitu, bagaimana baiknya gitu ya, karena saya juga ini uang besar buat ukuran kami gitu, jadi seperti itu. Oke, Pak Suherman tadi kan sempat juga ya mengutarakan adanya pelaporan yang dilakukan. Tapi nggak sejauh ini laporan tersebut seperti apa Pak perkembangannya? Belum ada penunjukan karena baru tanggal 10 kemarin juga laporannya diterima dari kepolisian Kota Bogor gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini bisa ngepush gitu. Bisa di segera terselesaikan ya Pak ya, karena ini juga merugikan sekitar ratusan juta rupiah. Dan semoga dengan dialog kita hari ini ya Rehana, nantinya ke depannya hal-hal serupa tidak lagi terjadi, para broker tidak lagi melakukan hal-hal tersebut dan merugikan. Dan semoga juga ditemukan titik terangnya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Suherman, terima kasih juga Bu. Sebetulnya saya ingin ada sedikit statement. Boleh Bu, singkat saja ya. Kita yang terbatas. Umroh ini sebetulnya resikonya besar, resikonya tinggi. Untuk itu, karena ini terjadi oleh PPIU resmi,
Yang jelas PPU resmi ini pasti bertanggung jawab. Apa kabarnya apabila itu dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan PPU? Karena saat ini kan sebetulnya pemerintah sedang upaya untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Jadi harapan kita umroh mandiri itu tidak dilegalkan. Oke, baik. Terima Baik. kasih Bu Tini, Dilegalkan. terima kasih Pak Herman sekali Sama-sama, lagi. terima kasih. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, puluhan jemaah umroh yang diduga terlantar di Bandara Singapura kini telah dipulangkan ke daerah asalnya. Pemulangan dilakukan usai perdamaian terjadi antara jemaah umroh dengan pihak Kemenak dan pihak travel. Pihak travel bersedia mengembalikan dana perjalanan umroh yang telah disetorkan ke pihak penyelenggara dengan total kurang lebih 900 juta rupiah. Perdamaian tersebut difasilitasi oleh Kementerian Agama wilayah Sumatera Utara bersama dengan pihak jemaah dan juga agensi travel. Sebelumnya pemirsa, 25 jemaah umroh diduga terlantar di Bandara Singapura saat menuju Bandara Riyadh. Namun pihak travel menunda keberangkatan hingga 20 jam lamanya dengan berbagai alasan. Pemirsa, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap 25 jemaah asal Padang Lawas, Sumatera Utara yang gagal berangkat umroh, ini kita sudah terhubung dengan Dharma Adriawan selaku pemilik dari travel umroh PT Kurnia Jana Firdaus. Selamat siang, Pak Dharma. Ya, siang, Mbak. Baik, Pak Dharma mungkin bisa diceritakan bagaimana kemudian kejadian ini bisa terjadi, Pak? Ya, jadi di sini memang kami mengakui memang ada beberapa prosedur, gitu kan. Karena memang pada awalnya, Mbak, jemaah itu akan kita berangkatkan melalui Medan, Kuala Namu menuju Singapura, Bahrain, kemudian mendarat di Riyadh tujuan akhir. Memang pada saat itu ketika kita berangkatkan, kami sedang menginformasi untuk pihak kami yang bisa menjemput di Bandara Riyadh, namun kita belum dapat konfirmasi mengenai hal itu, sehingga kami juga belum berani untuk melantarkan jemaah menuju Riyadh, sehingga memang booking tiket itu kan ada term limit, gitu kan. Nah, term limit itu memang tercancel, sehingga kita ketika mencari pengganti untuk dapat memberangkatkan, kan, gitu kan. Sampai saat ini memang belum dapat sampai saat terakhir kemarin, sehingga jemaah memang pada saat itu menunggu lebih kurang sekitar 20 jam sembari kami mencari alternatif lain. Oke, baik. Pak Dharma, ini untuk penanggung-jawabannya sendiri terutama terhadap para jemaah yang merasa dirugikan, seperti apa, Pak? Ya, jadi kami sudah berkoordinasi dengan pihak Kemenak untuk dapat memberikan semacam perdamaian kepada jemaah. Kami sudah bertemu dengan kepada para jemaah seluruhnya. Jadi kesepakatan itu, kesimpulan dari pertemuan itu memang semua jemaah itu minta mengembalikan dananya. Jadi kesepakatan itu terjadi sehingga kami menyanggupi apa yang diminta oleh jemaah. Baik, artinya Pak Dharma ini pengembalian uang begitu ya, bukan untuk mereschedule keberangkatan, seperti itu betul? Ya, betul. Jadi karena kami ada dua opsi. Apakah mau kami berangkatkan di awal musim atau kita kembalikan dana. Nah, semua jemaah itu minta untuk dikembalikan dana. Baik, Pak Dharma, lantas sanksi apa yang diberikan oleh Kemendak terkait dengan kasus ini, Pak? Untuk sampai saat ini, informasi yang saya terima dari pihak Kemenak memang karena kami ini travel yang sudah punya izin resmi dari Kementerian Agama,
informasi yang saya terima untuk sampai saat ini memang pemblokiran sistem Siskopatu. Jadi sistem Siskopatu itu adalah pelaporan kami terhadap seluruh keberangkatan jemaah yang harus kami laporkan kepada pihak Kementerian Agama. Baik, Pak Dharma, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dan juga memberikan klarifikasinya terkait dengan kasus ini. Sehat selalu, Pak. Oke. Ya, pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang akan menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Rekaman CCTV ini menjadi bukti kuat dugaan pelecehan seksual terhadap seorang ibu hamil oleh dokter kandungan di Garut, Jawa Barat. Diduga kasus pelecehan ini terjadi pada tahun 2024. Dinas Kesehatan Garut mengatakan dokter kandungan yang ada dalam rekaman CCTV tersebut sudah tidak bekerja atau berdinas lagi di Garut. Menurut Dinas Kesehatan Garut, kasus ini juga sudah diselesaikan secara musyawarah. Memang kita istilahnya itu kita belum sempat melakukan pemeriksaan secara mental, psikologi seperti itu, karena memang sekarang yang bersangkutan itu sudah tidak berpraktek di wilayah Kabupaten Garut dan ini juga mungkin korban itu baru sekarang dulu sih sempat ada yang laporan dan kalau tidak salah itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan Kalau statusnya Bu dokter ini ASN bukan? Bukan. Oh bukan, hanya praktek di klinik itu saja atau ada praktek lain? Nah, memang dia pernah praktek di rumah sakit di Malambung pernah, kemudian di beberapa klinik dan di beberapa rumah sakit di Kabupaten Garut itu pernah gitu. Jika benar kasus pelecehan ini berakhir damai, sungguh disayangkan karena pelecehan seksual di dunia medis tidak boleh dianggap ringan. Saat ini pun tak diketahui keberadaan si dokter cabul. Disinyalir dokter tersebut mengenyam pendidikan di sebuah universitas negeri di wilayah Jawa Barat. Sementara itu, polisi menyelidiki kasus ini meski diduga sudah terjadi lama. Diduga korban dari dokter cabul berinisial S ini lebih dari satu karena si dokter cabul berpraktik di sebuah klinik, puskesmas, dan rumah sakit di wilayah Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Pemirsa, benar sekali itu tadi kita melihat bahwa DPR RI ini melakukan pertemuan dengan pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin, Universitas Padjadjaran, dan kuasa hukum korban kasus pemerkosaan Dr. PPDS di Bandung, Jawa Barat. Dan juga DPR ini mendesak perubahan sistem yang perlu diperbaiki ke depannya. Pasca terungkapnya aksi bejat oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang memperkosa anak pasien, anggota DPR RI Komisi 8, 9, dan 10 melakukan pertemuan dengan pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin, UNPAD, dan kuasa hukum korban di Bandung, Jawa Barat. Anggota DPR RI yang hadir diantaranya Atalia Praratya, Meli Guslau, Selika Nurrahmadiana, dan Neti Prasetyani. Pertemuan ini membahas tentang perubahan sistem yang perlu diperbaiki ke depannya agar kasus oknum dokter bejat PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin tidak terulang. Saya melihat bahwa ketika kejadian ini terjadi, semua melakukan hal sesuai dengan porsinya masing-masing. Kami saat ini datang untuk mendengarkan aspirasi, kemudian mencoba untuk menggali apa yang bisa kita lakukan terkait dengan penguatan dari sisi regulasi misalkan. Bagaimana ternyata saat ini saya dari Komisi 8 menyampaikan bahwa ternyata Undang-Undang TPKS itu belum dipahami oleh banyak pihak begitu ya, termasuk kita juga mendorong agar supaya terkait dengan mereka-mereka yang akan masuk ke dalam sebuah sistem yang akan melayani masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, mereka harus memiliki pemahaman terkait dengan undang-undang ini begitu. Sementara itu, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, mengecek langsung lokasi kejadian lantai 7, ruang perawatan dan bedah ibu dan anak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ia melihat kondisi di ruangan lantai 7 sangat berantakan dan sepi sehingga disalahgunakan tersangka melakukan perbuatan bejatnya.
Veronica Tan menyatakan, menyikapi kejadian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai prosedur pemeriksaan kesehatan yang benar sehingga bisa langsung menyadari jika ada hal yang tidak sesuai. Enak banget. Harus diedukasi. Jadi di dalam rumah sakit itu udah ada prosedur. Jadi prosedur apa itu semua, kalau sampai ada pasien-pasien yang memang diajak ke sesuatu ruangan yang tidak ada penjaganya, tidak ada siapapun, jangan mau. Jadi kita harus belajar sebagai masyarakat juga, harus belajar bahwa dimanapun kita berada, yang paling penting adalah ada rasa tidak aman. Polisi saat ini telah menahan tersangka dokter residen bernama Priguna dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun lebih. Sementara saat ini, dalam kasus tersebut ada 3 korban dan pihak kepolisian menyebut tidak menutup kemungkinan ada korban lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa di siang hari ini. Seorang ibu di Banyuwangi, Jawa Timur meminta bantuan ke Presiden Prabowo Subianto untuk bisa memulangkan putranya yang dikabarkan meninggal di Kamboja pada pertengahan Maret 2025 lalu. Sulastri bersama keluarganya terpaksa meminta bantuan Presiden Prabowo untuk bisa memulangkan jenazah anaknya yang bekerja dan dikabarkan meninggal di Kamboja. Perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai penjual nasi bungkus di Sukowidi, Kecamatan Kalipuro, mendapatkan kepastian anaknya meninggal setelah mendapat kabar lewat telepon. Sebelumnya Rizal bekerja di Kamboja sebagai TKI. Komunikasi terakhir tanggal 16 Maret 2025 lalu, sejak itu HP korban tak bisa dihubungi. 16 itu masih berhubungan masih sama saya, yang terakhir itu. Yang terakhir kali dia ucapkan, doakan Bu, saya selamat Bu. Dia nggak bisa nginep tanggal 15 itu katanya gajian. Saya sopirin Bu, ya wes. Ternyata dia nggak bisa. Habis itu tanggal 16 dia ngomong nggak bisa, terus gini, doakan Bu, aku selamat di sini Bu. Iya nak, tak doakan kamu nak. Ya itu tanggal 17-nya udah nggak bisa dihubungi. Sampai lama itu dihubungi ibunya tanggal berapa Bu? Dihubunginya apartemen jurnal. Tanggal itu 5-nya. Tanggal 5 itu ada orang yang nggak dikenal oleh keluarga, nggak diminta bantuan. Pak Marjun itu datang ke rumah kediaman Mas Rizal ini mengatakan bahwa di Kamboja itu akan ada info tentang Mas Rizal. Karena keterbatasan biaya dan suaminya sakit, wanita berusia 50 tahun ini meminta bantuan Presiden Prabowo untuk bisa membawa jenazah anaknya pulang ke kampung halaman. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Rizal Sampurna bekerja sebagai TKI di Kamboja sejak Oktober 2024. Namun pemirsa, sudah sebulan ini keluarganya di Banyuwangi, Jawa Timur mencari kepastian mengenai Rizal yang memang dikabarkan meninggal dunia di Kamboja pada pertengahan Maret 2025 lalu. Saat ini pemirsa, kami sudah terhubung dengan Safitri selaku sepupu dari korban. Selamat siang, Mbak. Selamat siang untuk Mbak Rehana dan Mbak Seli. Baik, saya ini sepupu kita dari prihatin. Rizal Sampurna. Baik. Iya, Mbak Safitri, ini tentunya kita turut prihatin dengan apa yang terjadi terhadap Mbak dan juga keluarga. Mungkin bisa diceritakan Mbak Safitri, awal kejadian ini seperti apa kronologinya? Kronologi garis besarnya itu kakak saya kerja, pihak keluarga tidak tahu dia kerja di mana, tapi dia Januari itu mengabarkan tiba-tiba dia itu ada di Kamboja, mengabarkan semua keluarga bahwa dia kerja di sana, Mbak Seli. Oke, tapi Mbak Safitri mendapatkan informasi tidak berapa lama sudah bekerja di Kamboja ini, Mbak? Kurang lebih 3 sampai 4 bulan itu, Mbak.
kakak saya yang bekerja di Kamboja itu. Mengabarkan keluarga itu bulan Januari. Kakak saya baik. Mbak Safitri, itu bekerja di sana itu sebagai, bilangnya ke ibunya itu sebagai paket, Mbak. Karena ibunya memiliki penyakit jantung, dia takut bilang kalau dia di sana itu kerjanya sebagai scam atau judol gitu, Mbak. Dia bilang di temannya dia bekerja sebagai scam judol di sana dan meminta doa agar di sana selamat. Baik, Mbak Safitri, ini dari mana keluarga pertama kali mendengar kabar jika Rizal ini meninggal di Kamboja, Mbak? Dari pihak yang tidak dikenal itu datang ke rumah, dia bilang ada pihak berwajib yang di Kamboja itu akan datang mengabari keluarga via telepon. Dia mengabarkan tanggal 6 April mengabarkan bahwa kakak saya itu meninggal di Kamboja. Tetapi saat ditanya foto jenazah ataupun dokumen oleh ibu saya, dia tidak mau memberikan karena katanya jenazah dan dokumen sudah diserahkan di pihak kepolisian Kamboja. Oke. Apakah jenazah sudah tiba di rumah dan kapan? Pihak keluarga tidak menerima jenazah ataupun kabar dari kakak saya. Kakak saya terakhir mengabari keluarga itu tanggal 16 Maret. Dan kabar berita meninggalnya itu 17 Maret katanya, Mbak. Katanya orang yang berwajib di Kamboja. Baik, Mbak Safitri, harapan terakhir dari keluarga terkait dengan kejadian ini seperti apa, Mbak? Harapan terakhir keluarga agar supaya cepat diketemukan, memohon bantuan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan TNI, Polri yang melindungi masyarakat agar supaya mencari kakak saya yang tidak ditemukan hingga saat ini, kabar ataupun jenazahnya apa yang telah dikabarkan meninggal. Dan kepada Bupati Banyuwangi, Bu Ibu, serta jajaran Pemda, kami memohon bantuan agar ditemukannya kakak saya yang dikabarkan meninggal di Kamboja. Pihak keluarga cuma berharap agar segera diketemukannya kakak saya Rizal Sampurna yang hingga saat ini belum ada kepastian tentang keberadaannya di Kamboja. Baik, kami turut berduka cita atas kabar yang terjadi dan semoga apa yang menjadi harapan dari keluarga kepada Presiden Prabowo dan juga kepada Bupati Banyuwangi ini bisa terrealisasi. Terima kasih Mbak Safitri sudah bergabung bersama dengan kami hari ini. Sehat selalu Mbak. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Di mana pemirsa, sebuah video diduga anggota DPRD Sumatera Utara ini mendorong dan mencekik pramugari di dalam pesawat yang viral di media sosial. Dalam video yang beredar terlihat seorang pramugari berseragam merah ini, pemirsa, terlibat cekcok dengan seorang wanita berbaju putih. Setelah itu wanita berbaju putih terlihat mendorong pramugari tersebut pada bagian leher. Percekcokan itu terjadi pada Minggu 13 April 2025 lalu di dalam pesawat Wings Air yang hendak terbang dari Bandara Gunung Sitoli Nias menuju Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara. Penyebab cekcok diduga anggota DPRD Sumut tak menerima setelah kopernya dipindahkan ke belakang oleh awak kabin tersebut. Keributan sempat membuat riuh penumpang lainnya. Salah satu awak kabin mencoba melerai keributan antar keduanya.
Pemirsa, viral seorang pramugari yang dipukul dan dicekik oleh seorang wanita yang diduga seorang anggota DPRD Sumut saat hendak terbang di kota Gunung Sitolinia, Sumatera Utara. Pihak maskapai pun pemirsa menempuh jalur hukum atas perlakuan yang menimpa pramugari maskapai tersebut. Klarifikasi atau penjelasan terkait perkembangan informasi maupun berita dari penanganan salah satu pelanggan Wings Air yang akan mengikuti penerbangan nomor IW 1267 pada 13 April 2025 rute Gunung Sitoli menuju Kuala Namu. Berdasarkan catatan dan laporan di lapangan, pelanggan tersebut berinisial MZ dengan nomor kursi 19F membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai dengan standar operasional prosedur dan berdasarkan pengamatan awak kabin, maka pramugari atau awak kabin yang bertugas mengarahkan kepada pelanggan MZ agar meletakkan atau menyimpan bagasi tersebut ke dalam kargo di bagian belakang yang akan dibantu oleh petugas darat atau ground staff. Dalam pendekatan dan komunikasi yang persuasif, justru pelanggan MZ menunjukkan sikap tidak kooperatif dengan tidak mengikuti instruksi awak kabin, berusaha melepas label bagasi, serta melakukan tindakan kontak fisik terhadap pramugari. Dari insiden ini kemudian dilaporkan kepada pilot dan petugas layanan darat untuk proses dan penanganan lebih lanjut. Saat ini Wings Air sedang menempuh langkah-langkah hukum sebagai bagian komitmen untuk melindungi awak pesawat yang bertugas serta bagian menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak. Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi awak pesawat dan seluruh pelanggan adalah prioritas utama. Pemirsa, apa kabar Indonesia Siang? Harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Wakil Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov di Istana Kepresidenan Jakarta. Kunjungan kenegaraan ini merupakan bagian dari upaya penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia yang selama ini telah terjalin erat. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak akan membahas sejumlah agenda strategis. Pertemuan ini juga momentum untuk memperkuat diplomasi antara kedua negara, serta memperluas peluang kerjasama yang saling menguntungkan di tengah dinamika global saat ini. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Di mana Kejaksaan Agung terus lakukan pendalaman terhadap kasus suap dan gratifikasi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejauh ini pemirsa sudah ada 14 saksi yang diperiksa. Pendalaman terus dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung terhadap kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan 7 tersangka. Saat ini tim penyidik sedang fokus untuk melakukan pemeriksaan terhadap 7 tersangka untuk mengetahui lebih dalam mengenai perannya masing-masing. Adapun 7 orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka ditahan adalah Ketua PN Selatan, panitera, advokat, dan 3 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hingga sejauh ini pemirsa total ada 14 saksi yang sudah diperiksa oleh Kejagung. Perkara ini sudah ada 14 saksi yang diperiksa, ya. Dan dari 14 itu sudah ditetapkan 7 dan bahkan sudah dilakukan penahanan terhadap para tersangka.
saat ini penyidik tentu sedang fokus dalam rangka untuk melihat peran-peran dari ketujuh ini, ya. Jadi istilahnya bagi kami mematangkan sisi pemberkasan atau penelitian terhadap peran dari setiap tersangka. Nah, oleh karena mulai kemarin para tersangka itu dipanggil lagi, lalu diperiksa lagi, pemeriksaan lanjutan dari adanya keterangan-keterangan dari pihak-pihak dari saksi itu sendiri. Nah, yang kedua, bahwa tentu jika memang ada pihak-pihak yang masih harus bisa atau dapat dimintai pertanggungjawaban, itu sangat tergantung dengan perkembangan dari fakta-fakta hukum yang ada. Sangat tergantung dengan bukti-bukti yang ada. Apakah ada bukti permulaan yang cukup sehingga seseorang atau pihak mana saja pun bisa dimintai pertanggungjawaban. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita kendaraan mewah dari kasus suap dan gratifikasi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mulai dari sepeda motor berharga puluhan juta rupiah hingga mobil sewa senilai belasan miliar rupiah kini terparkir di gedung Kejaksaan Agung. Ternyata pemirsa, kebanyakan kendaraan yang disita sudah bertahun-tahun tidak membayar pajak. Dan berikut laporan reporter Zidedin Duhan. Pemirsa, sama-sama warna merah, cocok kan? Karena di sebelah saya ini ada Ferrari SF90 Spider. Ini bukan pameran mobil, melainkan jajaran mobil-mobil yang disita oleh Kejaksaan Agung sebagai barang bukti dari pengungkapan dugaan kasus suap dan juga gratifikasi dalam penanganan kasus korupsi impor atau ekspor minyak kelapa sawit mentah yang dilakukan oleh 7 tersangka. 7 tersangka ini ada yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lalu ada 3 orang hakim, 2 orang pengacara, dan 1 orang panitera. Di sebelah saya, ini merupakan SF90 Spider dengan harga kurang lebih ini 17 hingga 17,5 miliar yang merupakan salah satu barang bukti yang disita oleh Kejaksaan Agung akan kasus ini. Lalu di belakang sebetulnya masih banyak lagi dan saya akan mengajak Anda untuk melihat seluruh kendaraan yang disita di sini karena ini merupakan kendaraan-kendaraan mewah, super mewah yang berada di Kejaksaan Agung. Nah, yang kedua ada Nissan GT-R R35 Nismo. Ini merupakan varian tertinggi dari Nissan GT-R R35 yang saat ini ada di Indonesia dan dijual. Harganya kurang lebih sekitar 3,3 hingga 3,5 miliar. Selain itu juga ada mobil SUV mewah yang terjajar ke arah belakang. Ada Land Rover, Defender, lalu juga ada Mercedes-Benz. Di belakang ada G-Class, ini G63 kalau nggak salah, ini harganya sekitar 7 miliar lebih, dan juga ke belakang masih banyak lainnya, termasuk juga ada Lexus dengan tenaga hybrid seperti itu. Selain dari mobil yang disita oleh Kejagung dari ke-7 tersangka yang sudah diamankan dan saat ini sudah ditahan adalah sepeda dan juga sepeda motor. Namun yang unik sebetulnya yang ingin saya perlihatkan kepada Anda dari seluruh kendaraan yang berada di sini, kendaraan-kendaraan yang bernilai ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah, ini kebanyakan untuk plat nomornya justru mati. Seperti salah satunya jika kita lihat ke arah belakang, ini ada Harley Davidson warna merah seperti itu, dan dapat dilihat bahwa plat nomornya atau pajaknya ini sudah mati sejak tahun 2023. Jika kita lihat semua plat nomor yang berada di sini atau surat-suratnya ini pajaknya sudah mati sejak tahun 2022 hingga 2024. Untuk saat ini dari Kejagung sendiri masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan suap dan gratifikasi yang sejauh ini sudah ada 7 tersangka yang ditetapkan, ini baik dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lalu juga ada 3 hakim yang menangani persidangan dari kasus impor CPO ini, lalu juga ada 2 advokat dan 1 panitera yang sudah diamankan. Dari Jakarta, Zidedin Duhan, Azharina Utama, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami masih memiliki informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, viral ambulan yang membawa pasien terkena tilang elektronik saat menerobos lampu merah dan menggunakan jalur busway. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pun meminta maaf dan mengakui ada kesalahan sistem dalam penindak tilang elektronik. Sekarang mah ikutin aturan aja walaupun lampu merah.
walaupun lagi bawa pasien. Lampu merah dong. Inilah curhatan sopir ambulans yang takut terkena tilang elektronik saat membawa pasien. Videonya pun viral di media sosial saat para pengemudi ambulans lainnya mengunggah bukti tilang. Menghindari etle daripada kena denda. Terkait hal ini, Kasubdit Gakum Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani meminta maaf atas kesalahan sistem dalam penindakan tilang elektronik saat mengambil gambar ambulans. Ia mengimbau bagi mereka yang terkena tilang untuk segera lakukan sanggahan untuk membatalkan penilangan. Pelanggaran seperti melanggar lampu merah misalkan, kita memberikan prioritas kepada ambulans, jadi tidak ada tilang. Masuk kepada mobil, ulangi kepada jalur Transjakarta misalkan, ngambil bahu darurat sebelah kiri. Nah, itu memang peruntukannya. Jadi kami tidak melakukan penilangan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh biasanya mobil umum. Jadi ia juga meminta bagi rumah sakit, masjid, dan organisasi yang memiliki ambulans untuk segera mendaftarkan nomor polisi dan STNK ke website Etle agar didaftarkan dalam sistem. Ambulans, mobil pemadam, dan iring-iringan jenazah menjadi prioritas di jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Walaupun lampu merah. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan. Menghindari etle daripada kena denda. Pemirsa, kita hadirkan informasi dari Serang, Banten, di mana komplotan pencurian kendaraan sepeda motor ini menyatroni sebuah minimarket di Kabupaten Serang, Banten. Pelaku membawa kabur motor milik pegawai minimarket setelah menodongkan senjata api saat dipergoki pegawai minimarket tersebut. Inilah detik-detik komplotan spesialis pencurian sepeda motor menggasak kendaraan roda 2 milik pegawai minimarket di Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Aksi para pelaku ini tergolong nekat. Pasalnya dilakukan pada siang bolong dan banyak warga setempat yang beraktivitas. Dalam rekaman CCTV, 4 pelaku terlihat berboncengan mengendarai 2 motor datang ke parkiran sebuah minimarket. Salah satu pelaku turun dari motor dan langsung mendekati motor yang sedang terparkir. Ketika sedang beraksi, kasir minimarket memergoki para pelaku. Saat terpergok, 1 dari 4 pelaku lalu mengacungkan benda diduga senjata tajam jenis pistol ke arah pegawai minimarket. Karena khawatir, para pegawai minimarket tak berani mendekat, sehingga komplotan tersebut berhasil membawa kabur motor curiannya. Pelakunya 4 orang, bawa pistol segala. Oh, pistol ya? Iya. SNP-nya tuh arah kemana tuh? Mengarahkan pelakunya tuh? Arah ke si karyawan ya? Ke karyawan. Yang hilang motor siapa, Bang? Motor yang punya karyawan Alfamart. Tiba-tiba motor ada yang tiba-tiba motor tuh ada yang ada yang megang kan bunyi, yang salah satunya bunyi, jadi langsung pada ngarah keluar lah pas mau dikejar ternyata nodongin pistol. Oh gitu. Iya. Berapa pelaku yang terlihat itu? 4 motornya, 2 motor 4 orang. Ya, yang diambil motor siapa? Yang diambil motor kru di sini Alfa. Karyawan ya? Iya, karyawan. Itu sempat nodongin pistol juga ya? Iya, sempat. Kemana? Ke nodongin ke karyawan? Iya, ke arah masuk. Kan kita semua di dalam, jadi pas mau keluar itu nodongin, jadi biar nggak keluar gitu. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian dan berharap agar para pelaku segera ditangkap. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lain untuk Anda di sore hari ini dari Aceh, pemirsa. Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri mengungkap peredaran narkoba seberat 192 kg jenis sabu asal dari Malaysia. Mobil pembawa narkoba, pemirsa, menabrak truk saat mencoba lari dari kejaran polisi di Aceh. Ini yang ke bawah ya? Apa ini ke bawah? Inilah sedan yang membawa narkoba jenis sabu seberat 192 kg. Mobil dikendarai M, pria warga Biren, Aceh, yang sebelumnya mencoba lari dari sergapan penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri.
Namun, laju mobil terhenti usai menabrak truk. Pengemudi sedan bermuatan sabu asal Malaysia ini saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Bareskrim Polri Jakarta. Polisi masih memburu 2 rekan M berinisial R dan F. Ini memang jaringan Malaysia dan Indonesia. Tersangka masih kami interogasi. Kami belum bisa memberikan keterangan lebih karena kan perlu teknik-teknik lain ya untuk mendalami ini. Itu aja. Kalau modus operandi seperti apa, Pak? Modusnya seperti apa? Modusnya mereka menjemput barang itu dari tengah laut, ya. Kemudian sampai di darat, mereka melakukan deception, teknik-teknik mereka lah, sampai tim kita masih bisa menemukan itu. M dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati dan denda 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi dari Riau tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Saya Sally Alexandra, pemirsa. Dan juga saya Rehana Mezia, mewakili segenap kru yang bertugas sore hari ini. Izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa, pemirsa.